Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Zat yang memberikan kesempatan bagi para hambanya untuk bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, mustahil semua ibadah itu. Karena itu Allah ajarkan kepada kita bahwa yang namanya ibadah harus selalu diiringi dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena yang namanya ibadah hanya akan berhasil dilakukan ketika sang hamba ditolong oleh Allah. Menghadirkan perasaan semacam ini akan menghilangkan suasana ujub dalam batin, sehingga orang tidak merasa dirinya hebat, dirinya mampu, dirinya yang berjasa, sehingga ibadah dan ketaatan. Sebanyak apapun Al-Quran yang Anda baca, itu hanya bacaan yang mungkin tidak akan masuk dalam hati jika tidak diiringi dengan perenungan, dan akan berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Karena banyak di antara kita model amalnya adalah amal dengan sistem borongan. Betul kayak gitu ya? Jadi pas Ramadan ngegas, begitu satu Syawal hilang. Jadi kita beramal hanya sebatas untuk memenuhi target di satu bulan tertentu. Jadi kita nggak punya nilai ketahanan. Padahal amal yang baik itu amal yang punya nilai ketahanan. Kekuatan ada ketahanan. Kalau cuman kuat-kuatan, mungkin banyak orang yang kuat untuk ngedur tidak tidur dalam waktu semalam ketika malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau disuruh tiap hari misalnya, coba kamu tahajud 3 rakaat saja tiap hari, nggak pernah absen, mungkin banyak orang yang gagal. Karena kita tidak punya ketahanan dalam beribadah. Padahal yang dikehendaki adalah kalau dalam beribadah itu nilai ketahanan seharusnya lebih dominan dibandingkan sebatas kekuatan. Memang kekuatan itu bagus, karena kita ngejar kuantitas. Tapi ketahanan itulah istiqomah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita selalu istiqomah sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Hud, fastaqim kama umirt. Lakukanlah istiqomah sebagaimana kau diperintahkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Imamul Qaimin wassaimin. Beliau adalah pemimpin dalam masalah ibadah, yang paling rajin tahajud dan yang paling rajin puasa, yang ibadahnya paling berkualitas. Mudah-mudahan amal kita sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita mau bahas tentang perjalanan menuju akhirat. Yang memberi judul bukan saya ya. Ini judul dari panitia, karena kajian ini tujuannya begini Pak. Pembahasan masalah warisan itu soal harta dalam keluarga. Kemudian pembahasan tentang keluarga yang harmonis itu soal interaksi dalam anggota keluarga. Ujungnya adalah kematian. Sehingga Anda di kesempatan kali ini mau diajak untuk mikir mati. Masya Allah. Coba masnya usia berapa? 14. Sudah belum? Terus kesini tujuannya apa? Berbuka puasa. Masya Allah. Jam 1:30 siang, jam kritis untuk orang yang puasa, tapi dipakai belajar. Nggak apa-apa ya? Lemes nih puasa atau tidak? Nggak puasa? Puasa ya? Baik. Tayyib, insya Allah untuk sesi yang pertama nanti ada 3 pembahasan yang akan kita singgung. Sesi pertama saya akan membahas tentang perjalanan arwah pasca dia dicabut dari jasad
sampai kemudian dikembalikan ke alam barzah. Yang kedua, kita akan melihat suasana di hari kiamat setelah manusia dibangkitkan. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan sedikit melihat tentang surga dan neraka. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, sekarang kita akan membahas materi yang pertama tentang perjalanan arwah. Saya tidak menyediakan catatan selain yang berbahasa Arab. Maka nanti Anda tolong simak dengan maksimal. Selesai kajian, catatan ini akan saya bagikan kepada para jamaah. Begitu ya. Seperti itu. Tidak apa-apa kan? Insya Allah. Ini satu hadis, tapi tebalnya 3 halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Dan dihafal oleh perawi. Sekali dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perawi setelahnya juga sekali dengar dia hafal. Perawi setelahnya juga sama, sampai tercatat dalam kitab-kitab para ulama hadis. Demikianlah contoh anugerah yang diberikan oleh Allah berupa kekuatan hafalan yang itu dimiliki oleh ulama-ulama hadis. Saya harap Anda juga mengalami yang sama meskipun cuma hafal 1 baris saja ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Sahabat Al-Barra bin Azib. Sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin, untuk mengantarkan jenazah salah seseorang minal ansor, dari kalangan ansor. Fantahaina ilal qabri, hingga kami tiba di kuburan, di pemakaman. Walamma yulhat, ternyata sampai di pemakaman kuburannya belum siap. Sehingga saat kuburannya sedang disiapkan liang lahatnya, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ini tidak disebutkan ini di pemakaman mana, tapi kemungkinan besar di Baqi. Karena pemakaman Madinah ketika itu ada di mana? Di daerah Baqi. Dan Baqi ketika itu tidak seluas sekarang. Dan ada dalam sebuah riwayat bahwa para sahabat kalau datang ke Baqi itu jalannya turun. Kalau sekarang Anda ke Baqi gimana, Pak? Naik. Baqi itu naik. Mungkin kurang lebih tingginya 3 meter. Tinggi sekali kan? Ya. Sehingga saya pernah masuk ke Baqi, terus tanya, itu kok ada kuburan-kuburan, itu kuburan siapa? Mana kuburan sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan? Waktu itu ada beberapa mahasiswa Madinah yang ikut berjaga di sana untuk memberikan pengarahan. Kemudian beliau bilang begini, ada riwayat yang mengatakan, kunna idza atainal Baqi nazalna. Kami dulu kalau dari Masjid Nabawi datang ke Baqi itu turun. Sekarang kamu bisa lihat. Kamu sekarang ada di sini, lihat ke arah masjid. Lebih tinggi atau lebih rendah? Jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi masjid. Nah, jadi mungkin ini ada banyak sekali tanah-tanah uruk. Sampai setinggi 3 meter ya. Mungkin bahkan bisa lebih itu. Kita nggak tahu ini kuburan siapa. Karena sudah ribuan tahun, lebih dari 1000 atau 1400-an tahun para sahabat dimakamkan di sini, sehingga kita nggak tahu ini kuburan fulan yang mana nggak tahu, karena sudah lebih dari 1400 tahun. Jadi ada kemungkinan itu kuburan orang belakangan, karena dia berada di atas. Kalau kuburan sahabat mungkin di bawah. Baik, lanjut ya. Jadi nggak bisa kita ngarani ini kuburan Fatimah, ini kuburan A, kuburan B, kita nggak bisa ngarani. Yang jelas mereka ada di situ, tapi titiknya mana wallahu alam. Anda kalaupun mau mendoakan ketika ziarah kubur, khususnya yang bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak boleh masuk Baqi, bisa
dan tidak harus tepat di kuburan mana kita mendoakan. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah bagi orang mukmin. Dia bisa mendoakan mukmin yang lain walaupun tanpa berada di kuburannya. Nah, lalu kata Al-Barra bin Azib, "Ka'anna ala ru'usina at-tayr." Seolah-olah di kepala kami seperti ada burung. Saking khusyuknya sahabat berada di hadapan Rasulullah SAW. Dan ini dalil bolehnya duduk sebelum jenazah dimasukkan ke dalam makam. Kami pun duduk di sekitar Nabi SAW. Kami sangat khusyuk sampai seolah-olah di kepala kami itu ada burung. Wa fi yadihi audun yang kutubihil ard. Nabi SAW membawa sebuah tongkat berupa ranting yang beliau tancapkan di tanah. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah atas. Beliau mendongak ke arah langit. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Ista'idzu billahi minal adzabil qabr." Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathan. Beliau ucapkan itu sebanyak 2 atau 3 kali. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berarti azab kubur itu mengerikan atau tidak, jemaah? Mengerikan atau tidak? Ya, gambaran yang diberikan oleh Nabi setelah mayit itu dimasukkan ke dalam kuburnya, maka kuburnya disempitkan hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya itu berserakan. Sekarang tulang rusuk kita rapi berada di samping kanan dan kiri. Apa yang bisa dibayangkan kalau Anda berada di tempat yang sempit, kemudian dijepit. Lalu saat dijepit itu sampai tulangnya lepas. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya itu berserakan. Kita nggak tahu cara jepitnya itu atas ke bawah atau samping kanan ke samping kiri atau gimana, kita nggak tahu. Yang jelas Nabi SAW menyebutkan sampai tulang-tulangnya berserakan. Sehingga mungkin ini tulang lengan di kanan pindah ke kiri, tulang kiri di kiri pindah ke kanan, dan gak karuan, diaduk oleh tanah. Apa orang itu azab kubur? Apa fungsinya azab kalau tidak dirasakan sakit? Sehingga yang bersangkutan merasakan sakit. Mati no Pak, sudah mati nggak mati lagi. Dia diazab dalam kondisi yang kedua, yang itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan dengan kehidupan yang pertama. Tsumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, "Innal abda idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Seorang hamba yang mukmin apabila dia mau meninggalkan dunia dan bersiap untuk menuju akhirat menjelang wafat, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh, maka akan turun para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih, ka'anna wujuhahumus syams, wajahnya seperti matahari, ma'ahum kafan min akfanil jannah, mereka membawa kafan yang berasal dari kafan, wa hanutun min hanutil jannah, dan minyak wangi dari surga. Ini nggak bisa dilihat oleh manusia biasa, dan mungkin orang yang mau mati ini melihatnya. Maka terkadang Bapak ya, beberapa kali pernah saya menyaksikan orang yang menjelang wafatnya, dia nggak merespon komunikasi, sehingga saat ditalkin diam saja, pandangan matanya nanar. Ini melihat ke arah mana orang ini? Apa yang dia lihat nggak jelas. Nafasnya masih ada, jantungnya masih berdetak, ya, tapi dia nggak bisa berkomunikasi. Anda bisa bayangin ya, ketika kita adalah seperti itu, ditalkin tapi nggak merespon. Mendengar nggak Pak? Wallahu a'lam. Cuman dia dalam suasana yang berbeda. Wa yajlisuna minhu 'indan nadhar, dan mereka duduk di dekat si jenazah ini 'indan nadhar, untuk menantikan penantian saatnya dia.
Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Siapa malakul maut? Siapa malakul maut? Malaikat pencabut nyawa. Ada yang menyebut Israel, tapi Israel itu berita Israiliyat. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut proses cabut nyawa. Proses cabut nyawa itu dengan menyebutkan banyak malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tawaffat rusulana wa hum la yufarritun. Nah, di surat Al-An'am ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah zat yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Wa yursilu alaikum hafazatan. Dan dia mengutus kepada kalian malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Sampai ketika datang kepada kalian kematian, akan diwafatkan oleh para rasul kami. Para rasul kami itu siapa, Pak? Para malaikat. Orang ini ketika mau mati, dia diwafatkan oleh para rasul kami. Allah menyebut para rasul, artinya jumlahnya lebih dari satu. Kenapa Allah sebut para rasul? Jawabannya seperti dalam hadis Al-Bara' bin Azib tadi, karena malaikat yang datang sebelum arwah ini dicabut itu jumlahnya banyak. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yajlisuna indahu maddal basar. Mereka itu duduk di sekitar calon mayit ini sejauh mata memandang. Nabrak tembok, Pak. Itu kamu. Dia makhluk yang tidak bisa dibatasi oleh ruang. Sejauh mata memandang. Kenapa? Jumlahnya banyak. Yang disebutkan oleh Allah di surat Al-An'am tadi, tawaffat rusulana, dia diwafatkan oleh para rasul kami, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Baik, sehingga dalam posisi ini para malaikat yang datang untuk membawa arwah itu jumlahnya berapa? Banyak. Berapa? Wallahu alam, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan juga diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan seorang malaikat. Dengan seorang malaikat. Yang seorang malaikat ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran Malakul Maut. Sebutannya Malakul Maut. Jadi apa nama resmi malaikat pencabut nyawa? Malakul Maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah mengatakan Malakul Maut. Coba kita lihat di sini. Di surat As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan mewafatkan kalian adalah malakul maut, malaikat kematian. Allah yang diutus untuk mendatangi kalian. Thumma ila rabbikum turja'un. Sehingga proses kematian yang diceritakan dalam Al-Quran, proses pencabutan nyawa, Allah ceritakan ada banyak malaikat. Ini tadi di surat apa? Al-An'am ayat berapa? Ayat 61. Al-An'am ayat 61. Yang ini ada di surat As-Sajdah ayat 11. Karena kejadiannya turun banyak malaikat sebelum nyawa orang ini dicabut, baru setelah itu datang malakul maut. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara malakul maut ini mencabut nyawa. Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malakul maut hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian dia duduk di dekat kepala si calon mayit ini. Fayaqul, lalu dipanggil, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki
radiyatan mardiyah. Wahai nafsu, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Allah sebut jiwa itu jiwa yang mutmainnah, karena dia selalu tenang dengan zikrullah. Dan hanya orang yang dekat dengan zikrullah yang punya jiwa mutmainnah. Sebab nafsu itu ada berapa? Ada 3. Nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, nafsul ammarah. Jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang dia dekat dengan Allah, dekat dengan zikrullah, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah maka jiwa itu, hati itu akan bisa menjadi tenang. Ketenangan yang sejati adalah ketenangan yang didapatkan oleh seseorang karena dia dekat dengan Allah. Sebab ketenangan seperti itulah yang nanti akan jadi bahan panggilan malaikat saat malaikat ini mau mencabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka Anda bisa persiapkan, kalau saya ingin punya nafsul mutmainnah, caranya gimana Pak Ustadz? Dekatkan diri Anda dengan zikrullah. Ya. Sebagaimana kita berharap nanti akan dipanggil dengan panggilan apa? Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Nafsu mutmainnah akan didapatkan ketika di situ ada pengantarnya. Pengantar nafsu mutmainnah, Bapak, zikrullah. Sehingga sang hamba ini dekat dengan Allah. Dengan Al-Quran dia merasa nyaman, dengan zikrullah dia merasa nyaman, belajar agama dia merasa nyaman. Orang yang punya kedekatan dengan zikrullah, maka dia akan memiliki nafsul mutmainnah. Dipanggillah dalam ayat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam hadis ini dia dipanggil, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah. Jadi cara mencabutnya itu dengan dibisiki. Cara membangunkannya dengan cara apa? Dibisiki. Pak, sahur. Langsung tangi ya. Masya Allah. Dibisiki apa? Sahur langsung tangi. Karena diajak untuk makan. Jiwa ini ketika diundang oleh malakul maut untuk dicabut nyawanya, dibisiki, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, irji'i ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Mari keluar menuju ampunan Allah dan ridhanya. Nabi SAW mengatakan, fatakhruju wa tasilu kama tasilul qatratu minas saqa. Maka arwah itu keluar seperti keluarnya air dari mulut ceret. Anda tuang air dari ceret, duh kok nggak keluar? Oh, airnya kecantol. Ada kayak gitu? Ya? Kok nggak keluar? Kenapa? Oh, airnya kecantol. Ada Pak? Terjadi nggak? Gambaran yang diberikan Nabi SAW bagaimana mudahnya air itu keluar, seperti air yang keluar dari mulut ceret. Anda tuang ceret, keluar air dengan begitu mudah. Faya'khudhuha fa'idha akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Lalu dipegang oleh malakul maut. Begitu sudah diambil oleh malakul maut, tidak dibiarkan oleh para malaikat yang tadi datang duluan, sekejap mata pun langsung diambil oleh para malaikat yang tadi datang duluan. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian dikasih kain kafan dari surga tadi. Wa fi dzalikal hanut, dikasih minyak wangi dari surga tadi. Wa yakhruju minha ka'atyabin nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dan keluarlah arwah tadi dari badan orang ini dengan membawa aroma yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Sehingga semerbak wangi itu keluar. Ini gaib, tapi kadang dibocorkan sebagian oleh Allah. Maka saat dibocorkan sebagian oleh Allah, orang yang berada di sekitar mencium bau wangi. Tapi tidak selalu, karena hal yang gaib tidak semuanya selalu terjadi.
Allah berkehendak untuk membocorkan hal yang gaib itu di satu waktu tertentu, dan kadang Allah rahasiakan. Pak, kok tidak semuanya wangi Pak ya? Waktu bapak saya mati kok nggak ada wangi ki? Padahal beliau rajin tahajud misalnya, beliau orangnya baik. Ya Allah tidak bocorkan hal yang gaib itu. Aroma wangi ini gaib atau bukan? Gaib. Tapi mungkin Allah bocorkan, karena terkadang sebagian hal yang gaib ditunjukkan oleh Allah. Fayas'uduna biha fala yamurruna bimala'in minal malaika illa qalu. Akhirnya mereka pun naik dengan membawa arwah ini. Setiap kali melewati malaikat, maka malaikat itu bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Ini arwah siapa yang demikian baik? Arwah siapa yang wangi ini? Fayaqulun, maka dijawab, fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Ini adalah fulan bin fulan, disebutkan dengan nama yang terbaik yang pernah mereka gunakan untuk memanggil orang ini ketika di dunia. Subhanallah. Jadilah dia manusia yang tenar di kalangan penduduk langit, walaupun mungkin ketika di dunia dia tidak terkenal. Baik, Anda pilih mana? Jadi orang tenar di kalangan penduduk bumi tapi tidak terkenal di kalangan penduduk langit, atau jadi orang yang terkenal di kalangan penduduk langit walaupun tidak pernah dikenal di kalangan penduduk bumi? Yang mana? Merem. Masya Allah. Saya sanggup tisu basah ini Pak. Maka mungkin panitia bisa nyediain ada tisu dibasahi. Yang pesan saja, yang pesan. Ada yang pesan tisu dibasahi, nanti mau diambilkan panitia. Nah, satu ya. Taruh di matanya ini kalau ngantuk ya. Masya Allah. Ini kajian jam kritis masalahnya. Jam loro biasanya tidur kok jak ngaji. Nah, lanjut ya. Jadi dipanggilah dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan ketika di muka bumi. Maka begini Pak, bisa jadi kita punya lebih dari satu nama. Boleh nggak Pak itu Pak? Boleh. Sehingga ada orang dikasih nama oleh orang tuanya, mungkin namanya kurang bagus, kesannya nggak bagus misalnya. Bapak saya ngasih nama saya dengan nama A. Ada orang yang kadang ngasih nama anaknya dengan nama binatang ya. Tujuannya apa? Biar kamu punya karakter seperti binatang itu. Orang Arab kan banyak ya. Ada orang namanya Fahad. Fahad itu artinya apa? Macan kumbang. Ada namanya Kilab. Salah satu kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Kilab, artinya anjing, karena setia. Ada namanya Khimar. Sahabat ada yang namanya Iyad bin Khimar. Kok namanya Khimar Pak? Karena keledai itu tunggangan yang kuat. Di area kita juga sama. Sekitar kita ada orang yang dikasih nama binatang. Contohnya apa Mas? Elang. Ada orang yang dikasih nama elang. Handoko. Handoko itu artinya apa? Banteng. Mahesa. Jadi dia dikasih nama binatang. Saya ingin nama yang lebih mulia. Anda boleh lebih dari satu nama, punya lebih dari satu nama. Sehingga misalnya kenalan sama temennya bukan pakai nama lahir, tapi pakai nama yang lain. Siapa namanya Mas? Abdurrahman. Padahal KTP-nya Paijo. Tapi namanya Abdurrahman. Di pondok saya itu punya banyak sekali teman-teman yang punya nama lebih dari satu. Panggilan di pondok ini KTP-nya itu. Saya punya teman namanya kalau nggak salah siapa ya, Walidi atau siapa. Tapi di pondok dia dipanggil Abdul siapa gitu. Baik. Nah, nama beken itu yang dia sukai, itulah yang nanti akan dijadikan sebagai panggilan saat arwah ini dinaikkan ke langit. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Orang itu di langit dunia. Fayastaftihuna lahu. Kemudian minta dibukakan. Nah,
Itu tisu basah ya. Oh, bukan tisu dibasahi. Tisu basah itu. Baik, nanti yang butuh tisu basah bisa menghubungi panitia ya. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu. Kemudian minta dibukakan, terus dibukakanlah pintu langit. Fayushayyuhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha biha ila sama'is sabi'ah. Nah, setiap kali dia naik ke langit dunia, naik ke langit 2 diiringi oleh para malaikat penjaga langit ini. Dari langit 2 ke langit 3 diiringi oleh para malaikat penjaga langit yang kedua. Terus seperti itu sampai tiba di langit yang ke-7. Puncak langit berapa? 7. Puncak langit adalah 7. Sehingga tibalah dia di langit yang ke-7. Fayaqulullahu azza wa jalla. Lalu Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Taruh catatan amal hambaku di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Itu adalah kitab catatan yang dihadiri oleh al-muqarrabun, para malaikat yang dekat. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikan arwah ini ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena di bumi aku ciptakan, dari bumi aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan aku kembalikan mereka ke bumi. Wa min maratan ukhra, dan nanti untuk sesi yang kedua aku akan keluarkan mereka dari bumi. Jadi kita memang diciptakan untuk bumi, diciptakan dari bumi, kemudian setelah mati dikembalikan ke bumi, dan nanti akan dibangkitkan dari bumi. Baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di mana kita akan dibangkitkan? Dari alam kubur yang ada di bumi. Sehingga besok di padang mahsyar, sebelum manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, mereka bangkit dari kuburan yang berasal dari bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari bumi itu digantikan dengan bumi yang baru. Jadi bumi ini dibentangkan oleh Allah. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi itu dibentangkan. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian didatangi oleh 2 malaikat. Siapa namanya? Munkar dan Nakir, yang digambarkan dalam hadis yang lain aswadani azraqan, hitam kebiruan. Itu Pak malaikat kok warnanya hitam kebiruan. Fayujlisanihi, kemudian mayat tadi didudukkan. Apa bisa Pak didudukkan? Kuburannya sempit kayak gitu. Itu kamu yang kamu lihat. Dia berada dalam situasi yang lain. Sehingga andaikan misalnya seorang mayit dikasih mikrofon ditempel di sini Pak, kemudian dikasih kabel keluar gitu, saya pengen dengar teriakannya kayak apa. Bisa nggak Pak? Hah? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Gaib. Itu gaib. Andaikan orang itu dikuburkan dalam sebuah kuburan yang bentuknya kaca, dikasih lampu, kasih kamera, ya? Kemudian kita akan lihat, iki nek disiksa malaikat kejel-kejele kaya apa? Bisa dilihat. Kenapa? Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Dan beda antara kuburan dengan alam kubur. Meskipun terkadang sebagian ditampakkan. Jadi kalau Anda mendengar, Pak, tapi kan katanya ceritanya ada seperti itu, Allah tampakkan sebagian hal yang gaib. Allah tampakkan sebagian hal yang gaib, tapi tidak semuanya. Sehingga terkadang ada bagian yang Allah rahasiakan, dan terkadang ada bagian yang Allah tampakkan. Jamaah, ada satu cerita. Bapak tahu kuburan Pingit, pemakaman Pingit? Tahu daerah Pingit ya? Jalan Cokro Aminoto itu. Ada, bukan Cokro Aminoto, pokoknya daerah kuburan Pingit lah. Ada cerita ini, saya dapat cerita dari salah satu kawan yang insya Allah beliau terpercaya.
Ada dua orang yang matinya dalam waktu yang sama dan dikuburkan selisih cuma jam saja. Sehingga di kuburan pingit itu ada dua lubang. Lubang satu, lubang dua. Ya? Karena yang mau dimakamkan ada dua jenazah. Jenazah pertama diantar. Ternyata salah posisi lubang. Nah, saat jenazah dua itu diantar, keluarganya nggak terima. Loh, ini seharusnya untuk bapak. Kenapa ada yang ngisi? Karena tadi tidak ditungguin. Akhirnya pihak keluarga minta tolong ini dipindah. Bukan di sini lubangnya, yang di sana. Digali, Pak. Baru selisih sekian menit digali. Ketika digali untuk dipindahkan, yang ketemu pertama itu lihat mayat ini duduk. Yang ketemu pertama lihat mayat ini duduk, tapi sundul. Karena apa? Liang lahatnya ya tingginya nggak cukup untuk duduk. Jadi saat dia lihat itu posisi mayit seperti duduk tapi sundul. Padahal tadi lurus. Ini nekuk. Kok bisa kayak gitu, Pak? Ya mungkin Allah tampakkan sebagian. Allah tampakkan sebagian. Baik. Fayakulan, maka didudukkanlah jenazah ini. Lalu dia ditanya, "Marrabbuka?" Siapa Rabbmu? Fayaqulu, kemudian dia menjawab, Rabbi Allah. Kemudian ditanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Dia menjawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Ma hadzal ladzi bu'itsa fikum, lalu siapa orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, kemudian dia ditanya lagi, wa ma ilmuka, apa yang kau pelajari? Fayaqul, si mayit ini menjawab, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Quran, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Jadi sampai apa yang Anda pelajari nanti ditanya oleh malaikat. Sehingga kalau misalnya rutinitas Bapak hanya membaca berita, apa yang bisa kita jawab kalau ditanya kayak gini? Baca Quran. Masya Allah, bacaan kok Quran itu? Bacaanmu apa? WA, wausan Al-Quran. Alhamdulillah. Nih. Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka ada suara dari langit yang mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku benar. Fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan jalan untuknya menuju surga. Maka dari kuburannya itu tiba-tiba terbuka jalan menuju surga. Jannah, kasih pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu menuju surga. Jadi ada jalan, ada lorong jauh sampai ke surga, terus pintunya dibuka. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, akhirnya dia mendapatkan angin surga dan aroma surga. Dia belum masuk surga, tapi angin surga sudah mencapai dirinya. Kena anginnya surga. Masya Allah. Coba tanya sama yang jaga di depan ruangan ini, panas nggak itu, Pak? Panas, Pak? Panas ya? Saat pintu ini dibuka, dia kena angin ruangan ini, adem. Baru kena anginnya saja sudah terasa senang. Apa yang bisa dibayangkan kalau orang kena angin surga? Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, lalu kuburannya dibentangkan sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanus thiyab, kemudian datang seseorang dengan pakaian bagus, tiburrih, dan wangi. Wajahnya cakep, pakaiannya bagus, aromanya wangi. Fayaqulu lahu, kemudian orang ini mengatakan, abshir billadhi yasurruka, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kabar gembira untukmu, ini adalah hari di mana kau pernah dijanjikan
akan kau jumpai. Maka si mayit ini tanya, man anta, kamu siapa? Fawajhukal ladzi yaji'u bil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Fayaqulu, kemudian sosok itu mengatakan, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu. Fayaqulu, kemudian si mayit ini mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat. Aqimis sa'ah, segerakan kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai aku bisa kembali menemui keluarga dan hartaku. Masya Allah. Karena ditambahkan oleh Allah, dia nanti bisa berbahagia di surga bersama keluarganya dan aneka harta yang sudah Allah sediakan di surga. Maka dia ingin segera kiamat. Itu yang terjadi pada hamba yang baik. Mudah-mudahan kita mengalami seperti ini. Amin. Doa Anda mudah-mudahan mustajab, Pak, karena Bapak Ibu sedang puasa. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Baik. Sampai di sini Anda sudah merasa bosan untuk dengerin? Atau sudah ngantuk? Hah? Mau istirahat di kamar atau di sini? Baik, coba kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Sebelum kita lanjutkan penggalan yang kedua, ya, yang masih panjang juga ya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu, 1-2 saja, biar Anda tidak ngantuk. Silakan. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya ya Ustaz ya, karena baru saja menjaga teman yang meninggal gitu. Ingin tahu saja Ustaz, kalau secara syar'i hitungan kehidupan itu seperti apa ya Pak Ustaz, batas antara kehidupan dan kematian. Karena kalau kita dapati misalkan pasien yang di ICU Pak Ustaz, jadi napasnya secara tidak ada gitu Pak Ustadz ya, tetapi detak jantung masih ada, sehingga kita yang menalkin itu, apa batasan kita menalkin sehingga sampai dikatakan bahwa ini sudah menjadi jenazah, seperti itu Pak Ustadz. Nah, baik, terima kasih, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Berbicara tentang seperti apa batasan orang yang mati, jawaban sederhananya ketika arwahnya sudah diangkat. Nah, kita kan tidak tahu apakah arwah itu diangkat ataukah belum, kecuali setelah kita lihat respon paskanya setelah arwah diangkat. Misalnya badan jadi kaku, atau sudah nggak ada detak jantung, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak tanya tentang batas orang itu mati secara medis apa, saya nggak ngerti. Katanya sih kalau batang otak sudah nggak berfungsi, mati. Walaupun bisa jadi detak jantung masih jalan. Katanya seperti itu. Sehingga kadang semua alat itu masih menunjukkan respon. Detak jantung masih ada, nafas masih ada. Tapi batang otak sudah nggak berfungsi. Dokter bilang ini sudah mati. Itu secara medis ya. Nah, cuman apakah arwahnya sudah diangkat atau belum? Wallahu a'lam. Kematian adalah ketika arwah sudah diangkat. Nah, ada satu fase di mana taubat itu nggak diterima. Maka di fase ini pula semua manusia yang bentuknya ketaatan nggak berlaku. Kapan itu? Indal ghargharah, ketika sudah sekarat. Al-ghargharah itu adalah pada saat arwah sudah berada di tenggorokan. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih tentang batasan taubat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini ya, sebentar, qabla malam yughargir, ini hadisnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba selama belum yughargir, belum ghargara. Hadis dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya.
Apa yang dimaksud dengan ghargharah? Yang dimaksud dengan al-ghargharah adalah ketika arwah sudah berada di tenggorokan. Di sini ada keterangan la ayyakuna fi halil ihtidhar. Fa fi hadhil hala la yaqbalullahu taubatan. Wa dzalika annal abda yara malaikata rabbih. Taubat tidak berlaku ketika dia sedang ihtidhar, sedang mendekati kematian, sedang sekarat. Dalam kondisi ini Allah tidak menerima taubatnya. Fir'aun itu masih bisa berpikir sebelum mati. Dalam situasi dia tenggelam, dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Coba kita lihat bagaimana saat Fir'aun itu bertobat. Pak, orang yang namanya tenggelam itu dalam pikiran dia apa, Pak? Hah? Nyari selamat. Fir'aun itu ketika tenggelam mikir untuk tobat. Coba. Makanya dia bukan orang biasa ya. Dia memang orang yang mentalnya kuat. Sehingga saat dia jadi raja dengan kekuasaan seperti itu, memang Fir'aun itu punya kelebihan mental. Waqad asaita. Coba lihat di surat Yunus ayat 90. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Bani Israel kami berikan kesempatan berhasil menyeberangi lautan. Fa'atba'ahum fir'aun, kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, baghyan wa adwa, dengan diiringi penuh kesombongan. Hatta idza adrakahul gharaqu, sampai qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israel. Aku beriman tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang diimani, kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku jadi muslim. Dalam kondisi tenggelam masih bisa kayak gitu, Pak. Orang tenggelam mungkin gak kepikiran untuk taubat. Coba, ada gak orang tenggelam tuh kemudian baca la ilaha illallah, la ilaha illallah? Ada, Pak? Anda, orang tenggelam yang mungkin dia cuma bengak-bengok tolong. Ini Fir'aun tenggelam, tobat, tapi tidak diterima oleh Allah. Maka dikatakan oleh malaikat, al-an, kata malaikat, al-an, baru sekarang kau mau tobat? Wa qad asaita qablu, padahal sebelumnya kau durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan kau dulu adalah orang yang suka merusak. Terus disesali sama, dalam riwayat disesali lumpur laut. Dia disesali lumpur laut, akhirnya mati. Fal yauma nunajjika bi badanika, pada hari itu kami selamatkan jasad kamu. Sehingga fisiknya Fir'aun diselamatkan oleh Allah, dibuat tahan lama, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi tanda dan peringatan bagi generasi setelahmu. Mayat yang lain hilang, mayatnya Fir'aun itu ketemu. Orang kalau ditenggelamkan, Pak ya, peluang ketemunya gimana, Pak? Kecil. Sembuh, nanti hanyut kemana kita nggak tahu. Mungkin dimakan ikan, mungkin tenggelam di dasar laut. Jasadnya Fir'aun dibawa ke darat. Allah jadikan sebagai peringatan bagi generasi setelahnya. Koyong ini loh, nasibe wong sing dhisik paling pembangkang di muka bumi. Karena gelarnya Fir'aun apa? Afsakun nasi fil alam, manusia yang paling fasik di muka bumi. Nah, di saat itulah yang namanya talqin nggak berlaku. Jadi kalau dia sudah nggak respon, Pak, nggak bisa ditalqin karena nggak respon. Tapi kalau dia masih bisa respon, boleh ditalqin. Dan keberhasilan talqin itu tergantung kondisi orang itu ketika dia hidup. Kalau yang bersangkutan adalah orang yang biasa dengan tauhid, maka insya Allah akan berhasil untuk mengucapkan
la ilaha illallah. Ada seorang ulama gunung dalam masalah hadis, namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau termasuk di antara ulama kibar dalam masalah hadis. Pada waktu sakit, tidak ada satupun muridnya yang berani mentalkin, segan dengan beliau. Masa kita mentalkin guru kita? Akhirnya mereka cuma nungguin, dan mau nalkin itu sungkan. Masya Allah, mau nalkin itu sungkan, Pak. Kan yang ditalkin ini ulama kibar. Sampai akhirnya Abu Zur'ah itu mentalkin dirinya sendiri. Caranya gimana beliau mentalkin? Beliau mentalkin itu pakai sanad. Qala haddatsani fulan ibnu fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari si A, dari si B, dari si C, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, merem mati. Masya Allah. Kayak gitu Pak ya, mentalkin dirinya sendiri ketika yang lain tidak ada yang mau menalkin. Wallahu a'lam. Baik, cukup? Ada yang mau disampaikan lagi? Kita sambung dulu. Baik, silakan. Bismillah. Saya ingin menanyakan kriteria Pak. Jadi dari proses pencabutan nyawa tadi itu seperti kematian yang diinginkan sama Muslim. Namun kan tidak semua umat Islam itu mencapai ketakwaan yang begitu tinggi. Jadi ini tadi itu adalah deskripsi dari kematian orang yang mencapai ketakwaan yang tinggi, ataukah ada keterangan hadis yang mengenai itu? Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik. Memang kondisi mukmin itu bertingkat ya. Sehingga apakah kejadian yang seperti tadi kita ceritakan dialami oleh seluruh mukmin, baik mukmin yang baik maupun mukmin yang jahat, ataukah hanya mukmin yang baik saja? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abdal fajir, dan apabila seorang hamba yang durhaka. Jadi nampaknya beliau membedakan antara mukmin yang baik dengan mukmin yang durhaka. Tentu saja berbeda prosesnya. Terus bagaimana nasib mukmin yang durhaka itu? Kita lihat di lanjutan hadis berikut ini. Di sini disebutkan wa innal abdal kafir. Dalam riwayat yang lain wa innal abdal fajir. Orang yang fajir, yang fasik, yang durhaka. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Ketika mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, maka turun para malaikat, wajahnya hitam, membawa al-masuh, usang. Lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut, duduk di dekat kepalanya. Lalu malakul maut ini memanggil, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Al-khabith itu lawan dari tayyib, yang busuk, bau, itu namanya khabith. Ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Keluarlah menuju murka dan marahnya Allah. Masya Allah. Ayo kembali kepada siksa Allah. Diajak untuk menuju siksa Allah. Ya ora gelem. Yang terjadi apa? Fatafarraqa fi jasadi. Maka ruh tadi menyebar ke seluruh badan, mencengkram seluruh badan. Akhirnya fayantazi'uha, dicabut paksa oleh malakul maut, kama yuntaza'us safut minas sufil mablul, sebagaimana gancu yang ditarik dari suf yang mablul. Gancu tahu Pak? Gini ya, ada kain wol basah, kain wol basah kena gancu, nyangkut nggak? Nyangkut. Cara malakul maut mencabut arwah ini, karena dia nggak mau keluar, itu seperti kerasnya orang narik gancu yang nyangkut di kain wol yang basah. Jadi mungkin banyak yang putus
Sehingga ketika ditarik seperti itu, mungkin ada urat darah yang putus, saraf yang putus, karena nariknya dengan tarikan paksa. Fayakhudhaha kama akhadhaha. Akhirnya langsung diambil oleh malakul maut dan tidak dibiarkan dalam sekejap mata pun, langsung direbut oleh para malaikat yang jumlahnya banyak tadi. Hatta yaj'alunaha fi tilkal masuh. Kemudian dikasih kain kafan yang jelek. Wa yakhruju minha, ruh itu keluar dari jasadnya ka'antani, seperti dengan membawa aroma bangkai yang paling busuk, wujidat ala dhahril ardi, yang pernah ada di muka bumi. Bangkai apa yang paling busuk? Binatang apa yang bangkainya paling busuk? Hah? Bangkai? Tikus. Kenapa tikus? Ya taunya tikus, Pak. Hah? Semua bangkai busuk ya. Tapi bangkai binatang yang makanannya nggak karuan, bangkai babi. Pokoknya makannya serba kotoran, nanti bangkainya makin busuk. Fayas'uduna biha, akhirnya arwah itu dibawa naik, dan setiap kali melewati para malaikat, maka mereka bertanya, ini roh apa kok busuk sekali? Maka dijawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling jelek yang pernah dia gunakan ketika di muka bumi. Dan hampir semua penjahat punya nama jelek. Misalnya dikasih nama Banteng, atau kasih nama apa? Hah? Kadang-kadang orang punya nama, tapi namanya jelek. Apa? Kentos misalnya. Gento, aku ini gento. Jadi dia dikasih nama dengan nama yang jelek. Hatta yantahiya biha ila sama'id dunya, hingga tibalah dia ke langit dunia, lalu minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Karena arwah yang kafir tidak boleh naik ke langit dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Mana mungkin onta dimasukkan ke lubang jarum, gimana Pak? Hah? Orang sedeng, mustahil. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, taruh catatan amalnya di sijjin, fil ardi sufla, di permukaan bumi yang paling bawah. Fayutrahu ruhuhu torha, akhirnya arwahnya dilempar. Sudah sampai di langit dunia, terus diapain? Dilempar. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia akan dilempar, dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterpa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Setelah itu arwahnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian didatangi oleh dua malaikat, lalu didudukkan, lalu ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu, maka dia menjawab, la adri, aku nggak tahu. Kok bisa Pak jawabnya kayak gitu? Teksnya kayak gini, la adri. Iya, teks hadisnya seperti itu. La adri. Saya nggak tahu. Jawaban nggak tahu ketika di dunia diterima nggak? Diterima di dunia. Bapak tadi lihat ini nggak tahu. Ya nggak tahu, nggak apa-apa, nggak tahu. Bahkan sampai pun di majelis hakim, jawab nggak tahu boleh Pak, boleh. Tapi di akhirat jawab nggak tahu nggak diterima Pak.
Orang kafir ini jawab nggak tahu. Ditanya siapa Robmu, dia nggak jawab. Dewa-dewa itu nggak jawab. Tuhan saya dewa ini, dewa ini. Itu jawaban yang tidak diakui. Dia nggak berani untuk menyatakan nama Tuhannya, sehingga dia jawab apa? Saya nggak tahu. Fayaquluna lahu ma dinuka. Ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu la adri. Saya nggak tahu. Padahal dia punya agama mungkin? Mungkin punya agama? Mungkin. Tapi dia nggak jawab dengan agamanya. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rasulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Ada nggak orang yang kafir kenal Nabi Muhammad SAW? Banyak, Pak. Bapak kenal nggak Nabi Muhammad SAW? Oh, kenal. Michael Hart yang nulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, nomor 1 siapa? Nabi Muhammad. Penulisnya agamanya apa? Ateis. Tapi dia taruh Nabi Muhammad SAW nomor 1. Dia kenal Nabi Muhammad SAW. Terus gimana itu, Pak? Saat dia ditanya, siapa orang yang diutus kepada kalian? Dia jawab, la adri. Sehingga jawaban tidak tahu tidak diterima. Fayunadin munadin minas sama. Maka ada panggilan dari langit. Dzaba, dia bohong. Dia jawab nggak tahu tapi dikatakan bohong. Fa'afrishuhu minan nar. Maka bentangkan untuknya jalan menuju neraka. Walbisuhu minan nar, berikan pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu neraka. Ada jalan lorong menuju neraka, terus pintunya dibuka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka dia mendapatkan panasnya neraka dan peletikan neraka. Meletik apinya neraka itu sampai ke dia. Masya Allah. Coba bayangin ya, pandai besi itu ya. Peletikannya saja itu sudah terasa panas. Wa yudayyaku alaihi qabrahu, kemudian kuburannya disempitkan hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya berserakan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyab, kemudian datang orang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, muntinur rih, baunya busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Kabar buruk untukmu, ini adalah hari yang kau dulu dijanjikan. Kau akan ketemu dengan hari ini tapi kau enggak percaya. Fayaqul, maka dia tanya, kamu siapa? Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan. Maka dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal burukmu. Fayaqulu rabbi la taqumis sa'ah, kemudian dia mengatakan, ya Allah, jangan kiamat, karena dia tahu setelah ini dia akan mendapatkan adab yang lebih mengerikan. Makanya saat dia dibangkitkan di hari kiamat, rasanya gimana? Apa yang diucapkan oleh orang kafir saat dia dibangkitkan besok di hari kiamat? Dia ngomong apa? Apa yang dia ucapkan? Coba lihat ayat ini, Anda pasti sudah hafal. Wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Fa idahum minal ajdath. Ajdath artinya kuburan. Maka tiba-tiba mereka keluar dari ajdath, dari kuburan-kuburan mereka, ila rabbihim, menghadap Rabbnya, yansilun, semuanya keluar, bangun. Qalu, maka mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Surat apa ini? Apal. Yang sergap yasinan kan ngerti. Man ba'athana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Padahal dia itu sudah ribuan tahun, ratusan tahun. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, merasa apa? Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Seolah-olah dia baru saja tidur sesaat.
Sehingga orang kafir ketika dibangunkan itu sedih. Padahal dia di alam kubur disiksa. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, mereka sedih. Hadza ma wa'adar rahman. Ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh para rasul. Baik. Demikianlah perjalanan arwah yang baik dan yang buruk. Nabi SAW hanya menjelaskan di dua titik ekstrim, mukmin yang baik dan orang kafir. Mukmin yang buruk ada di mana, Pak? Wallahu a'lam. Mungkin di antara kedua itu. Seperti apa dan bagaimana para malaikat menyikapinya, kita tidak tahu, karena yang disampaikan Nabi SAW hanya seperti ini. Namun ketika di alam kubur, masing-masing orang dihukum oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai tingkatan. Ada yang berenang di sungai darah. Ada yang dia dibakar di tanur. Tahu tanur, Pak? Cerobong yang sempit bagian atas, lebar bagian bawah. Rasulullah SAW melihat, kami melihat ada benda seperti tanur. Di dalamnya ada banyak orang telanjang laki perempuan. Laki-laki perempuan telanjang di dalamnya. Lalu nyembur api dari bawah. Saat nyembur api dari bawah, dau-dau, mereka semuanya berebut naik ke atas. Bisa dibayangkan, atasnya sempit. Ya mungkin saling sikut, saling tendang, saling. Nabi SAW bertanya, manhum, siapa mereka itu? Kemudian para malaikat mengatakan, mereka adalah para pezina laki dan perempuan yang sampai mati belum tobat, membawa dosa zina. Itu seperti itu di alam kubur. Ada orang yang dilihat oleh Nabi SAW, dia dijungkir, mu'allakun bi'arakibihim, dijungkir, kemudian ditusuk kencetannya. Tahu kencetan, Mas? Bapak pernah lihat orang jualan sate? Dagingnya diapain? Hah? Ditusuk di apa? Di tendon. Nah, Bapak coba pegang tumit, atasnya tumit ada tendon. Atasnya tumit ya. Itulah kencetan. Ditusuk bagian itu, dijungkir. Musyaqqaqatun asdaquhum, pipinya sobek dan mengalirkan darah dalam jumlah banyak. Lalu Nabi SAW tanya, siapakah ini? Jawab malaikat, humul ladzina yuftiruna qabla tahillata siyamihim. Ini orang yang tidak berpuasa, sudah berbuka sebelum waktunya. Sehingga orang yang tidak puasa itu dosa besar. Ada juga orang yang tidur terlentang. Ya, tidur terlentang. Di samping dia ada orang bawa batu besar. Lalu batu tadi dikepruk di kepala orang ini. Pecah kepalanya. Terus batu tadi gelinding. Dikejar sama orang itu. Setelah dapat, balik lagi. Begitu balik, kepala orang ini sudah kembali sempurna. Dikepruk lagi. Gelinding lagi. Kemudian Nabi SAW tanya, siapa orang ini? Itu adalah orang yang dia keluar ke masyarakat menyebarkan berita bohong ilal afaq, sampai tersebar ke seluruh ufuk. Sekarang begitu gampang ya, tinggal buat status bohong, taruh di medsos, tersebar di mana-mana. Maka ada beberapa dosa besar yang mendapatkan ancaman khusus kelak di yaumil qiyamah, dan itu terjadi di alam kubur, dan itu terjadi karena pelanggaran yang mereka lakukan. Baik, sekarang saya bacakan hadis berikut. Nabi SAW pernah bercerita tentang satu kejadian aneh ini. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Idza dakhala al-mayyitul qabra, ketika mayit itu masuk ke dalam kuburan, dimasukkan ke dalam kuburan, muthilati syamsu inda ghurubiha, maka ditampakkan kepadanya seolah-olah matahari itu mau tenggelam, seperti mau maghrib. Fayajlisu yamsahu ainai, lalu si mayit ini langsung duduk
ngucek-ngucek matanya. Si mayit ini duduk ngucek-ngucek matanya seperti orang bangun tidur. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, da'uni usolli, aku mau sholat, aku mau sholat. Ada mayit seperti terbangun dari tidurnya, ngucek-ngucek mata, kok matahari mau tenggelam, terus minta izin mau sholat. Izinkan aku untuk sholat. Masya Allah. Siapa ini Pak? Ahli sholat. Sampai walaupun dia sudah mati, masih pingin sholat di alam kubur. Nah, kira-kira tega nyiksa nggak Pak? Tega disiksa nggak orang seperti ini? Saking sergapnya dia sholat sampai jadi ahli sholat. Walaupun dia sudah mati, ditampakkan oleh Allah seperti matahari mau tenggelam. Kemudian dia ucek-ucek matanya, da'uni usolli, izinkan aku mau sholat. Mudah-mudahan kita termasuk yang kayak gini Pak. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.